Sebab 1 talenta saja sama dengan upah kerja harian selama 15 tahun. Namun secara teologis, di hadapan Allah, manusia berhutang yang tak mungkin dapat dilunasi. Syukurlah bahwa raja itu bergerak hatinya, melepaskan dari hukum penjara dan menghapus hutang hambanya. Pace e bene. Amnesti Nasional diberikan bertepatan pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Biasanya narapidana itu ditanya, apa yang pertama kali dilakukan setelah bebas? Jawabnya, aku akan mencari saksi yang telah menuduhku dan hakim yang telah menghukumku, lalu mencekik dan membunuh mereka. Saudara-saudari yang terkasih dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini berbicara tentang mengampuni. Mengampuni merupakan ungkapan batin dari sikap rendah hati. Rasul Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali? Yesus mengoreksi pertanyaan Petrus dan menjawab, bukan sampai 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Artinya, terus-menerus. Dan kita tidak diperkenankan berhenti untuk mengampuni dosa orang. Teks ini jangan diartikan secara harafiah, yaitu mengartikan kata demi kata. Yang ditekankan kepada kita sebagai umat Kristiani, orang Kristen yang baik itu tidak mempunyai hak untuk menentukan batas mengampuni. Kisah mengampuni merupakan ungkapan doa yang ada dalam doa Bapa kami. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jika kita bersedia mengampuni orang, maka Allah bersedia juga mengampuni dosa kita. Memang secara manusiawi, diakui bahwa mengampuni sangat sulit kita lakukan. Apalagi mengampuni yang mampu membuat kita marah dan kesal setiap hari. Kita pun mengatakan kesabaran ada batasnya. Karena itu, memberi ampun dan memaafkan juga ada batasnya. Kita lebih mudah memaafkan diri sendiri ketimbang memaafkan orang lain. Kita malah mengatakan, tiada maaf bagimu. Pintu maaf sudah tertutup rapat. Sehingga kita menaruh dendam kusumat sampai mati. Bahkan sampai mati 7 turunan. Begitukah kerasnya hati kita? Padahal kita juga sangat membutuhkan pengampunan dan maaf dari orang lain, apalagi dari Tuhan sendiri. Bacaan pertama mengingatkan kita juga perihal mengampuni. Kita disodorkan beberapa anjuran dengan kata hendaklah. Apa yang dimaksud dengan hendaklah? Yang dimaksud ialah untuk setia pada perintah. Perintah yang dimaksud itu apa? Yaitu perintah jangan mendendami sesama manusia dan ampunilah kesalahan mereka. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, satu dari sekian banyak hukum balas dendam ialah jika Kain dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 70 kali lipat. Namun Allah tidak menghendaki hukum balas dendam, sehingga dibatasinya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus pun menolak hukum balas dendam dan menggantinya dengan hukum mengampuni tanpa batas. 70 kali 7 kali. Mengapa harus mengampuni? Ada seorang hamba berhutang 10.000 talenta.
Talenta adalah jenis mata uang yang paling bernilai. Dan 10.000 adalah angka tertinggi untuk mata uang talenta. Maka terhitung 10.000 talenta berarti jumlah hutang yang banyaknya tak terbayangkan. Sebab 1 talenta saja sama dengan upah kerja harian selama 15 tahun. Namun secara teologis, di hadapan Allah, manusia berhutang yang tak mungkin dapat dilunasi. Syukurlah bahwa raja itu bergerak hatinya, melepaskan dari hukum penjara dan menghapus hutang hambanya. Belas kasih yang luar biasa itu dari sang raja, dan seperti itulah sikap Allah terhadap manusia. Apa dampaknya kalau kita tidak bisa mengampuni orang? Dalam kehidupan sehari-hari, acap kali kita berdoa kepada Tuhan, tetapi doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita selalu menyimpan dendam kepada orang lain. Akibatnya apa? Kita akan hidup dalam perasaan gelisah, tidak ada damai. Karena yang ada hanyalah kemarahan dan kekesalan. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang, maka dendam akan tertanam dalam diri kita dan menimbulkan penyakit seperti tumor dan kanker. Mengampuni memang susah, tetapi kita belajar untuk mengampuni orang. Kita akan merasakan indahnya mengampuni. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bila musuh kita menampar pipi kanan, beri pipi kiri. Ini adalah metafora yang artinya tidak boleh dendam. Berdoa bagi mereka yang membencimu, dan berdoa bagi mereka yang memusuhimu. Itu merupakan suatu sikap yang sangat disukai oleh Allah. Jangan hidup dalam dendam, karena tidak ada gunanya. Tapi hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita boleh marah, dan Yesus pun pernah marah waktu rumahnya dipakai untuk penjual kambing domba dan tempat penukaran uang. Dalam Roma 12 ayat 16-21 dikatakan, pembalasan adalah hakku. Jadi jangan kita mengambil hak Tuhan, tapi biarkan Tuhan yang membalas kalau kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Bila musuh kita lapar, beri dia makan. Jika haus, berilah dia minum. Artinya, kalau kita tidak membalas orang yang sudah berbuat jahat, tetapi mengasihi orang itu akan melihat kemuliaan Tuhan, dan mereka akan malu. Kita tidak mendendam, tetapi malah mengasihinya. Maka berhentilah menggerutu di dalam hati, karena marah dibuat orang. Jangan biarkan amarahmu berlarut-larut dalam kekesalan sebelum matahari terbenam. Jika ada pertengkaran, datangi dan bicaralah dengan sikap rendah hati dan sopan santun. Amin. Pace e bene.